Paris di Jerman di BSD di tahun cinta tidak ya sambil siap-siap. Di tahun cinta tidak ERP. Lalu Hadir, Pak. oke, ntar saya lagi buka LMS ini. Oh iya, sama saya. Lalu balik. Hmm, Masalah. oke, oke, udah saya start ya. Silahkan diisi absennya. Di Paris, di Jerman, bilang cinta ketidak, cinta ketidak, Google Form. Bentar ya guys, saya persiapan dulu sambil nunggu yang lain. LMS sudah tak buka, silakan absen. Punya saya masih kosong ini. Pertemuan 6 kan? Ya, pertemuan 6 masih kosong Pak di sini. Punya saya juga masih kosong, Kak. Kosong itu maksudnya piye? Tidak ada materi. Data kosong. Tidak ada konten yang tersedia pada pertemuan ini. Oh, harus ada kontennya ya.
kurang ajar. Ntar, ntar, unduh materi aja ya. Ntar. E-book tampilkan sekarang batasnya. Hmm, ntar. Di Paris, di Jerman. Udah tak upload. Nggak bisa ya? Udah aman, Pak. Oke. Eh, ERP. Nah, untuk di ERP ini aku pernah ngasih kisi-kisi untuk UTS nggak ya? Sama UAS belum ya? Mana PPT ku ini? Ntar guys, malah laptopku ngambek gitu. Yeay, saya izin off cam dulu ya.
biar agak kencang. Laptopnya udah 2015, ngamuk-ngamuk ini. Oke, FYI saya mau kasih info tentang perkuliahan dulu. Ini supaya ternotis ya. Jadi ini pertemuan ke-6. 6, 7, 8. Berarti perkiraan tanggal 18 itu kita UTS. Oke. Terus saya mau kasih info nih bahwa kemungkinan bukan kemungkinan sih, udah pasti ya karena saya udah beli tiket. Jadi saya mau ikut lomba Apikta namanya, Apikta. Ya karena mahasiswanya nggak ada produk, jadi dosennya yang maju aja lah. Kalau teman Mantap. kalau teman-teman ada produk boleh lah, nanti kita kolaborasi terus kita berangkat bareng-bareng ya. Terus ini tanggal 2 ya, Desember. Nah, karena flight-nya itu sore gitu ya dan butuh durasi yang agak panjang begitu, maka di tanggal tersebut itu tanggal 2 itu berarti sebulanan lagi ya, tapi saya sudah info begitu ya. Kemudian saya kembali tanggal 11 Desember. Berarti ada 2 dan mungkin 2 dan 9 ya. 2 dan 9 Des itu sepertinya kita off gitu. Nanti saya coba lagi mikir untuk ya bikin sesuatu tapi itu jadi UTS ataupun UAS gitu ya. Yang sederhana-sederhana aja nanti. Nah, itu untuk perkuliahan kita ya. Nah, jadi nanti tanggal 2 dan tanggal 11 jangan dicari. Sebetulnya eventnya cukup menarik guys. Saya coba kasih kisi-kisinya dulu ya. Hmm, sebetulnya ini terbuka untuk umum begitu ya, tapi saya coba mewakili dari sisi ITTS-nya. Nah, sebetulnya kalau dari tanggal itu mulainya 4 sampai 8 ya. Cuma karena saya pengen agak ada, tapi lebih tepatnya masalah tiket sih. Tanggal 2 berangkat, 3 sudah di sana, 4 udah masuk di sini, 8 mudah-mudahan doakan menang ya. TS bisa berkibar terus. Amin. Kemudian saya rencananya kenapa tanggal 11 tadi itu, karena saya mau coba MOU ya. 9-10 ini mau coba MOU sama kampus lah kitanya di sana, Taichung University atau apalah gitu. Saya lagi coba approach supaya perjalanannya nggak hanya masalah soal lomba begitu ya. Yang tanggal 11 sudah sampai di Indonesia. Nah, kira-kira begitu. Eh, tenang, saya nggak jadi TKI. Ya, oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi, beberapa minggu yang lalu kita coba bahas begitu. Eh, mungkin bagi bagi teman-teman ini nih ERP ini sebetulnya fungsinya apa sih gitu ya.
bolak-balik ERP. Tapi sebetulnya ERP itu kalau jadi produk bagus, yang terjadi adalah ya perusahaan-perusahaan besar itu pada pakai loh. Nah, mungkin yang bagi yang masih merangkak ya, merangkak, mungkin dia belum butuh banget gitu ya. Contohnya adalah mungkin eh, warung bakso gitu ya, belum butuh ERP ya, buat apa gitu. Nah, mungkin yang agak besar ya, UKM menengah ke atas misalnya, dia perusahaan garment, terus tadi yang punyanya Mas Aritonang itu di Sinarmas begitu ya, terus eh, perusahaan-perusahaan telekomunikasi macam-macam dan seterusnya itu memang butuh satu aplikasi yang cukup dibutuhkan ya. Nah, karena dia sebetulnya ERP ini adalah end to end ya. Jadi boleh nggak Pak kalau saya bikinnya parsial gitu ya. Ya toh nanti akhirnya terkoneksi semua gitu. Ya boleh-boleh aja gitu. Jadi di awal mungkin fokusnya adalah untuk penggajian ya. Berarti CRM begitu. Saya sering menyampaikan bahwa modulnya itu kan banyak. Nah, terus kalau sudah hubungannya sama sales, sama warehouse, kemudian sama finance, sama customer eh, apa namanya loyalty program, terus kemudian data warehouse macam-macam itu udah berarti udah very high ability ya gitu. Nah, oke. Sempat beberapa minggu ya, berarti saya nggak masuk itu 2 minggu ya berarti. Banyak kosongnya ya. Ya kerjasama gitulah, kacau kacau. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dan substansi ya. Jadi fundamental ERP teman-teman harapannya bisa ini. Nah, kembali ke sebentar sebelum ke kuis itu saya pernah, nah ini ya tadi kembali ke sini. Jadi 2 dan 9 des. Saya sudah beli tiket, lagi ngurus visa. Mudah-mudahan bisa bisa berangkat. Oke, di pertemuan sebelumnya saya pernah memberikan salah satu modul keuangan. Sebetulnya saya pengen membahas fundamental itu modul per modul gitu ya. Tapi nggak tahu apakah teman-teman sudah melakukan proses resumnya ini. Ada yang sudah nginstal ODO, tak pikir semuanya belum. Nah, tapi oke lah, nanti kita coba detilkan ya. Gitu. Jadi pengen saya tuh karena fundamental paling nggak teman-teman tahu ya, yang pokoknya aja begitu. Ini ada di modul keuangan tuh ada apa aja sih gitu. Karena memang itu yang paling utama ya. Kemudian ada yang di human resource begitu. Terus kemudian di PO itu isinya apa aja macam-macam itu bisa dicek. Oke, karena memang belum ada, saya coba kembali lagi karena saya awalnya ingin membawa studi kasus pembuatan ERP ini. Jadi supaya benar-benar kebayang. Oke, tapi sebelum ke sana, karena saya sudah pernah ngasih kuis supaya terjawab gitu ya. Ini Pak Agung sering ngasih kuis tapi nggak pernah dibahas. Oke, sekarang kita coba ya. Perusahaan manufaktur, ya harapannya saya pengen dapat feedback dari teman-teman ya. Eh, analisanya seperti apa gitu ya. PT Manufaktur ABC adalah perusahaan manufaktur skala menengah yang baru saja go live ERP. Gitu ya. Artinya ada perusahaan yang memang baru saja melakukan launching ya. Gitu. Terus kemudian setelah 3 bulan, produktivitas di lantai pabrik itu justru menurun 20%.
Operator senior mengeluh bahwa sistem baru terlalu kaku dan tidak sesuai dengan cara kerja mereka yang sudah efisien selama 20 tahun. Kira-kira apa akan masalah yang mungkin terjadi? Ada yang mau jawab? Kenapa? Gitu. Harapannya sih bisa diskusi, tapi masih pada kerja ya. Mungkin kurangnya business process reengineering BRP. Itu kali. Jadi jawabannya apa? B. Oke, kalau kita lihat responnya ya, ya kita lihat responnya nih. Oke, dari yang sudah merespon kemarin itu, nih, memang banyak yang menjawab B. Oke, kurangnya bisnis proses re-engineering sebelum implementasi. Gitu. Tapi mungkin nggak kalau misalkan kan ini sebetulnya sudah go live ya. Artinya momentum go live ini pasti sudah melalui banyak fase ya. Fase pertama yang jelas kita lihat kalau pemilihan vendor pasti vendor yang pernah mengerjakan ERP. Pasti begitu ya. Nggak mungkin perusahaan-perusahaan yang tidak pernah mungkin akan terpilih. Ya mungkin secara itunya probabilitasnya ada, cuma kecil kira-kira begitu ya. Eh, lupa aku. Sembari ngisi ini ya. Mana tadi ya? Si sebentar, si siapa tadi ya? Atifah. Saya mumpung ingat nih, nanti keburu lupa. Oke, jadi tadi ada beberapa info ya teman-teman ya. Pertama, eh, tolong tolong teman-teman ngisi ini, link ini. Ini tujuannya adalah untuk me, me, apa namanya, menilai pembelajaran. Saya buka linknya ya. Bentar. Ini linknya kemana? Ini tolong diisi dulu nih. Karena ini penting buat evaluasi kita di kampus. Apakah memang dosennya oke atau enggak? Kira-kira begitu ya. Itu oke. Terus kemudian nanti eh, sama ini, saya mau ngasih tahu bahwa sebetulnya kita nggak ada mulai semester ini kita nggak ada remedial. Nih, jadi nanti kalau misalkan teman-teman nilainya anggaplah ada matkul yang jelek gitu, nah maka ikutnya adalah semester pendek. Oke ya. Nanti yang ini Itu saya ulangi semester lagi. pendek itu diadakan dalam waktu gimana, Pak? Gimana? Semester pendek itu yang dimaksudnya gimana? Setelah libur apa gimana? Ya, setelah setelah dinyatakan selesai libur, nanti ada semester pendek Oh, oke. gitu. Jadi ya manage waktunya dengan sebaik-baiknya supaya nggak ada semester pendek, kira-kira gitu. Jadi ini saya dapat tadi saya dapat surat edaran untuk menyampaikan ini begitu. Oke ya, saya lanjutkan lagi.
Nanti yang link yang tadi eh, saya kirimkan ini. Nah, ini. Nanti sambil agak sorean ya. Oke, saya coba nanti pantengin terus. Oke, melanjutkan ke ini. Jadi mumpung tadi saya ingat ya, takut lupa. Jadi itu per matkul ya, kalau bisa gitu. Jadi nanti saya meyakini teman-teman pasti ada dosen yang ada beberapa info yang nyampe ke saya itu memang evaluasi ini harapannya feedback ya, supaya kampus ini tetap baik, tetap memberikan inovasi-inovasi, tetap memberikan ilmu yang bermanfaat tentunya, supaya materinya nggak itu-itu aja, terus lebih oke gitu-gitu ya. Terus dosennya jarang masuk, kan saya juga nggak tahu gitu. Jadi itu saya membutuhkan itu untuk evaluasi ke dosennya. Ya. Yang paling misalkan paling ekstrimnya adalah di SP begitu, kalau tidak ada perubahan ya kita akan ganti dosen baru. Oke, melanjutkan ke nomor satu tadi. Sangat tidak mungkin kalau salah vendor, karena pasti vendornya sudah oke-oke. Nah, modul manufacturing yang tidak memiliki fitur yang lengkap. Kan pasti mereka approach kan, coba PT X kita panggil ya, presentasi ya, begitu. Pasti kan kita punya, kalau presentasi itu kan misalnya, ini punya modul ini enggak ya, atau field ini enggak ya, terus ini kalau connect ke keuangan gimana ya, kalau ini connect ke data warehouse gimana ya, ini kalau connect ke macam-macam SDM gimana ya. Nah, itu kan pasti fiturnya lengkap dong. Kalau belum lengkap ya gambling. Nah, terus kembali ke nomor A, ada migrasi data dari sistem lama, kegagalan. Saya pikir kalau kita bicara go live, pasti ini sudah terdeteksi. Misalnya kemarin kita coba ada 1 juta data gitu ya. Ya tentunya akan sama. Dicek dulu eh, apa namanya, eh, sistem sistem integration dulu, terus SIT dulu, terus UAT dulu, begitu ya. Nah, kalau sudah jalan baru serah terima kan gitu. Nah, sehingga saya pikir eh, migrasi ini sudah harusnya aman sih harusnya. Nah, yang menjadi jawaban tadi adalah kurangnya business processing re-engineering sebelum implementasi. Saya pikir ini terlalu buru-buru ya, kira-kira begitu. Oke, lanjut ke nomor 2. Sebuah perusahaan itu terus retail, toko serba ada 50 cabang. Nah, 50 cabang ini banyak ya. Mungkin kayak Alfamart dan lain-lain gitu ya. 50 cabang mengalami masalah kronis. Nah, ya ini karena mungkin data stok barang di sistem pusat sering tidak sinkron dengan stok fisik di toko, menyebabkan kekecewaan pelanggan. Mereka memutuskan untuk implementasi ERP. Modul apakah yang harus menjadi prioritas utama untuk menyelesaikan masalah inti ini? Nah, kira-kira apa? Nah, berarti itu Made, Supply Chain Management, Pak, SCM. Oke, langsung ke detek ya. Ya, ya. Oke, 93% menjawab supply chain management. Ya, jelas itu. Oke, supply chain ya, karena kalau kita bicara, mungkin saya coba jelaskan sedikit. Kalau untuk yang lain-lain ya, kalau ini kan customer relationship management ya. Kan kita bicaranya stok ya, nggak mungkin kita bicara keluhan. Ya, karena atas dasar stok itu makanya menjadi keluhan.
Terus human resource untuk mengolah staff. Ya, enggak juga karena memang masalahnya di sistem. Ya, ini akibatnya adalah kerugian tentu ya. Sehingga ini masalahnya harus terselesaikan. Oke, saya coba lanjut ke nomor 3. CEO, nah, Mr. CEO, PT Jasa Kreatif ingin mengimplementasikan ERP dalam waktu 6 bulan. Nah, ini nanti saya kasih contohnya juga ya. Proyek Big Bang. Nah, ini proyek yang tergesa-gesa ya. 6 bulan ERP, oke. Karena tekanan investor, jadi harus cepat-cepat ya, gitu. Tim proyek internal memperingatkan bahwa proses bisnis yang mereka sangat unik dan belum terpetakan. Nah, kira-kira apa resiko terbesarnya dari pendekatan Project Big Bang itu? Itu mah berarti penolakan total dari pengguna berarti Pak. Oke, ada yang lain saya tampung dulu. Yang lain mungkin? Kesulitan dapat konsultan implementasi, Pak, karena tegangan belum terpetakan. Oke, yang lain, silakan. Oke, tadi ada dua teman kita ya. Ada yang menyampaikan penolakan sama kesulitan mendapatkan konsultan karena 6 bulan ya. Oke, saya ingin menjawab dulu kesulitan mendapatkan konsultan implementasi yang bersedia. Oke, karena kata kuncinya adalah unik dan belum terpetakan. Pertanyaan sederhananya misalkan, eh saya sudah punya software ERP untuk contoh misalkan manufaktur ya. Kita ambil contoh Astra gitu ya, Honda, Suzuki dan lain-lain termasuk Tesla macam-macam. Nah, si PT Jasa Kreatif ini juga mau bikin mobil atau manufaktur lah di bidang eh, permobilan inilah atau kendaraan inilah. Kira-kira mungkin nggak kalau sistem yang sudah sebegitu besarnya tidak mampu memetakan yang unik ini? Mungkin nggak? Seberapa unik sih gitu? Karena perusahaan-perusahaan besar sudah tercover nih gitu. Contoh misalkan sederhananya lah sistem informasi akademik gitu ya.
UI sudah punya, ITB sudah punya, UGM sudah punya, ITS sudah punya, dan lain-lain sudah punya, gitu ya. Kira-kira kalau saya mau beli, ini kalau kalau saya mau beli si sistem ini, nah, seberapa unik sih ITTS itu? Saya pikir tidak terlalu unik-unik banget lah, gitu. Jadi saya pikir eh, ketika ada uang, bukan abangku sayang ya, tapi ini saya bisa anulir ya. Jadi ketika sistem saya sudah pernah terpakai begitu ya, insya Allah sih oke lah. Jadi ini kurang. Kalau kita lihat jawabannya yang nomor 3 ini lebih banyak jawab yang apa ya? Ternyata 66 itu menjawab A ya, gitu. Eh, Penolakan total dari pengguna user adoption saat go live. Hmm, tapi kalau jawaban saya, ini versi saya ini. Kalau versi saya itu jawabannya si C ya, walaupun memang A juga benar begitu ya. Jadi biaya lisensi software akan lebih mahal karena memang pasti custom kan, di dalamnya ini pasti custom. Selagi you punya duit, berapapun eh, apapun akan saya kerjakan gitu. Misalnya you berani bayar berapa? 1 T, yo berani saya. Yang jelas sistemnya sudah well prepare karena tadi saya berikan contoh kalau untuk manufacturing misalnya ada Astra, Honda, Suzuki, kemudian Tesla atau BYD macam-macam sudah gitu. PT Jasa Kreatif ini ternyata perusahaannya yang sama. Saya pikir seunik-uniknya tetap bisa terpetakan lah, gitu ya. Nah, tentunya efeknya adalah ke lisensi software tentunya. Kan lebih mahal gitu karena saya bisa custom macam-macam, saya bisa lisensikan ini gitu. Arahnya ke sana kalau saya. Tapi oke, saya juga tidak menyalahkan penolakan ini gitu. Karena nggak mungkin juga gitu ya. Nanti ada alasannya. Saya punya contohnya. Oke, nomor 4. Kira-kira apa? Sebuah rumah sakit besar sedang memilih ERP on-premise ya. On-premise itu berarti dia nginstal server miliknya sendiri. Jadi misalkan kalau kita ada O2O gitu ya, misalkan O2O terus mungkin ERP yang sifatnya eh, open source begitu ya. Nah, kemudian ada juga pilihan cloud ERP. Nah, rumah sakit ini memiliki departemen IT internal yang sangat besar dan kompeten. Ya, dia bilang begitu, sebetulnya kompeten nih, serta memiliki regulasi yang ketat tentang data rekam medis pasien yang harus tersimpan di dalam negeri. Nah, ini kata kuncinya di sini. Kira-kira faktor apa yang paling mendukung untuk keputusan memilih on-premise? Hmm. Kebutuhan akan kontrol penuh atas lokasi data dan keamanan. Yuk, yang lain. Kayaknya ada yang kerja di rumah sakit ya.
Data-data ini Ada, kan, lah ya, krusial banget kan ini, apalagi rekam medis ya. betul betul. Ada orang Siloam kalau nggak salah, Pak. Haha, nggak masalah lah. Oke, rata-rata nomor 4 menjawab 93 A ya. Oke, lanjut nomor 5. Proyek ERP di Universitas ABC awalnya hanya mencakup modul keuangan dan SDM. Di tengah fase desain, Pak Rektor menyampaikan agar menambah sistem formasi akademik dan manajemen riset dalam proyek tersebut. Fenomena ini paling tepat disebut sebagai apa? Ayo. Nah, itu mah scope scrap, Pak, pelebaran ruang lingkup. Ya, yang lain. Kita bisa debatable ini. Agile metodologi, Pak. Ah, ada juga yang jawab agile. Oke. Oke, kita jawab satu-satu ya. Kalau proses reengineering ini kan bisnis proses ya. Terus fast tracking, percepatan tentunya tidak pada proses itu. Nah, ini yang masih debatable nih. B dan C. Cara pandangnya adalah eh, awalnya hanya mencakup modul keuangan SDM. Di tengah fase desain, nah ini rektor Tambahkan ya, meminta, berarti hmm, pelebaran ya, penambahan itu maksudnya ada pelebaran ruang lingkup lagi. nah pertanyaannya mungkin Pak Puspo juga sering ya, misalkan Ya. di Tiba-tiba tengah jalan kita tambahin perlu ini seperti di itu. dalam proyek X misalnya, pastikan kalau kita bicara kerangka acuan kerja itu sudah ada namanya ruang lingkup, betul? Ya, sudah ada. Oke. Tiba-tiba ruang lingkup ini yang tadinya ada 5 modul begitu ya, terus tiba-tiba ditambah dengan itu tadi Tengah jalan ada tambahan. 2 modul. Oke. Nah, kalau di Intek gimana, Pak? Apakah pertanyaannya sederhana sih. Apakah kalau secara anggaran biayanya itu masih cukup? Apakah itu dikerjakan atau enggak? Eh, Kalau penambahan kita lihat dari sisi budget maunya kita masih memenuhi lah ya, apa namanya masih cukup. Berarti ya bisa kita tambahkan. Karena itu dilihat dari urgensinya sejauh mana gitu sih. Ah, oke. Sudah ketemu ya clue-nya ya. Ya. Emang agak rumit nih, Pak, gitu. Nah, secara secara kalau secara pelebaran ruang lingkup juga benar, tapi juga secara fase desain, Agile ini memang sangat cocok untuk eh,
namanya agile ya. Jadi harus mau ke kiri 1 detik dan 60 detik berikutnya ganti lagi juga harus agile. Cuma pertanyaannya adalah masalah waktu, kemudian sama masalah keuangan ya. Waktu sama keuangan. Oke. Sekarang kalau tadi disampaikan keuangan oke lah misalnya. Setelah saya coba-coba ternyata nambahnya cuma 100 juta. Dari budget oke lah kita masih ada untung walaupun ya kehilangan 100 juta. Tapi secara apa ya namanya koneksi begitu ya, ya itu pasti akan tetap dijaga ya walaupun 100 juta itu uang yang tidak sedikit tapi oke lah gitu. Nah, gimana kalau kita menjawab masalah waktu? Nah, apa yang akan kalian sampaikan? Kalau waktu pasti berpengaruh ya, karena bisa saja jadi mundur karena harusnya sudah selesai, terus ada tambahan, jadi kita belum selesai gara-gara ada tambahan itu tadi. Seperti itu sih, Pak. Dan Oke. mau kalau cepat bisa tambah pembayaran gitu, Pak. Hmm. Oke, berarti kan memang dua item ini sangat berbahaya sekali ya kan? Oke, kalau mungkin secara keuangan oke, berarti waktu. Nah, karena sudah karena sudah di tengah fase desain gitu ya, dan tentunya mungkin anggaplah ini sudah mateng ya, kick off meeting macam-macam sudah ruang lingkupnya sudah jelas dan sebagainya. Di tengah-tengah kok ada ini gitu. Nah, yang bisa dilakukan adalah mungkin secara gentle agreement gitu ya. Pak, ini secara waktu, nah, itu ya, saya hanya bisa inilah pentingnya ilmu komunikasi, keterampilan komunikasi. Nah, habis ini. Jadi keterampilan komunikasi memang nggak ada di apa ilmunya ilmu lapangan itu. Betul, tergantung kita negonya gimana. Nah, kita Nah, mengkondisikan gitu ya. iya. Jadi saya cuma bisa mendeliver keuangan sama SDM, Pak. Oke, secara gentle agreement tetap akan saya kerjakan, Pak. Gitu ya, tetap akan saya kerjakan. Tapi secara gentle agreement kita waktunya mundur ya, Pak. Gitu. Kalau memang secara addendum SPK, gitu ya, tidak bisa dilakukan, maka gentle agreement-nya adalah mungkin kita bikin surat di luar Iya, addendum. penambahan waktu gitu ya. Nah, Bapak percaya, saya percaya. Jadi kita selesaikan surat perintah kerjanya sesuai dengan modul eh, SPK-nya kita sesuaikan dulu untuk keuangan dan SDM. Addendumnya, nah, itu tentunya kita akan menyelesaikan SIA, Sistem Informasi Akademik dan Manajemen Riset, tapi di luar SPK ya Pak. Gitu. Nah ini yang ilmu ilmu mahal ini negosiasi, atau Ya, lobby-lobby lah hmm, biasa itu. lebih-lebih Yahudi ya. Kalau saya kalau saya menyebutnya lobby-lobby Yahudi ini. Lobby-lobby jauh itu. Iya. Oke. Jadi itulah eh, pembahasannya. Oke, sekarang kalau saya tarik lagi ke materi kita hari ini, mungkin tadi ada yang belum ngeh ya. Jadi saya sampaikan nanti untuk di tanggal 2 sama tanggal 9 saya mohon izin pamit karena memang saya mau ikut Ya, lomba. Pak. Mana, Pak? Ini, oh salah ya, saya salah ya. Astaga, ini ya, Waduh, luar biasa Pak pakai halan-halan ini. bukan jalan-jalan nih. Halan-halan ini. Selasa. Ngarep ya, Pak? Eh, Desember.
Desember Itu itu lama. kalau kita hitungan ini perhitungan ini 6 berarti 7 8 9 10 pertemuan 10 dan 11. Iya, iya, iya. Wah, Taiwan, TKW, Pak. Taiwan. Jadi TKW, Pak. Apa? Harusnya PT Intek ikut nih Oh, iya harusnya itu. karena ini lomba lomba ICT ya, lomba IT. Oh, boleh Pak, kita kirim. Nah, Pak, udah besok, kok yo. besok, besok itu tanggal yang hari Sabtu IT Camp itu kita ada 24 orang ya Pak yang ke sana. Loh, udah daftar? Oh, wes Pak. Ada timnya yang ngurusin itu. Oh, iya 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 iya. Keren. Nah, ini eh tanggal 4 sampai tanggal 8 sebetulnya. Cuma supaya nggak jet lag, sama saya coba lagi nyari, kemarin sudah komunikasi sama profesor di Taichung University di Ini ke untuk ini Kociung. Alah jenenge angel tenan ya. pesen tempat itu Hmm? mau kirim buat ke Blok M. Nah, Besok. itu. Ini kapan ini? Ini buat besok pagi. Banyak amat. Ya ntar Ikutlah PT Intek kapan-kapan nanti saya kasih tahu lah. Iya Pak. Soalnya kita bulan ini mau ada pameran juga di Perancis Pak. Wih, Bagi-bagi orangnya. jauh bener Kita bro. Terus kita di ada Jeddah. ada booth di sono. Ya, nah, ini nanti teman-teman bisa cek kira-kira industrinya masuk yang mana gitu ya. Kita coba cek ya, ya sambil inilah menyelam. Ini ada manufacturing, ada resource energy dan utility, ada agrikultur. Saya masuknya di sini. Kemudian engineering dan construction, ada ICT network and communication, ada transport, ada supply chain, logistik, sustain. Nah, yang perlu diketahui bahwa kriterianya ini si produk itu harus unik, punya market potensial, punya fungsi dan fitur yang oke, kemudian quality dan application of technology, artinya bisa diimplementasikan gitu ya. Nah, itu kira-kira cocoknya di mana karena kriterianya cukup banyak gitu ya. Saya nggak hafal persis kalau di consumer apa ini. Dia media, entertainment, tourism, retail and distribution, banking, digital marketing, dan marketplace. Saya nggak tahu produknya PT Intek ketika mau ikut masuk di mana mungkin bisa ini ya dicek dulu gitu ya. Nah itu saya dulu pernah ikut yang 2023 waktu di Hong Kong. Eh, ini medianya bapak-bapak ya. Gak apa-apa lah. Di sini karo warga. Sebentar, foto anak-anak keluarga. Terus saya pernah ya, nih kemarin saya menang tuh kemarin. Ya sertifikatnya buat jualan oke lah gitu. Keren. Keren, keren, keren. Sesek gambreng. Banyak bener. Iya, ini kemarin waktu di Hong Kong ya. Sebentar, saya eh, ya musuhnya ya kayak gini nih, kira-kira. Oh iya, iya. Kok India. jadi ganteng? Ganteng sendiri Mas Bro. Cyberport. Ya itu terus waktu itu nah ini. Cuma saya lupa bawa bendera waktu itu baru bawanya. Bawa alma mater aja. Alma mater ada tulisan ITTS oke lah gitu. Iya. Ya kira-kira itu. Oke, jadi
teman-teman yang mungkin mau based on produk silakan tuh ke sana. Keren kan? Hmm, oke. Udah mau jam 6 lagi. Maghrib iki Pak Maghrib. Oke, sebentar aja. Biar nanti teman-teman bisa, kemudian kita bisa ketemu di komunikasi nanti. Sebentar ya. Sebentar saja. Oke, saya pernah eh, mengerjakan ERP juga dulu di PT Roxy. Sudah kelihatan ya, Digital Apotek Roxy gitu ya. Dia pengen pekerjaan pembuatan new ERP. Nah, karena kita materinya adalah studi kasus, eh, saya pikir ini KAK-nya cukup lengkap begitu. Jadi dia ada tujuan ingin mengimplementasikan ERP yang baru, meningkatkan efisiensi akurasi pengelolaan inventory, penjualan macam-macam, memastikan kebutuhan point of sale dan macam-macam ya. Terus dia ada target dan sasarannya, indikator keberhasilan. Nah, itu mereka menyampaikan. Kalau detail gini kita yang programming juga gampang gitu ya. Masalah pengelolaan inventory, dia kasih masalahnya terus pengennya solusinya apa. Ini cukup keren. Jarang saya nemu KAK yang seperti ini, jarang. Terus kemudian di logistik macam-macam. Nah, ini ruang lingkup. Nah, ini dia cakupannya pertama pengen membuat analisis kebutuhan bisnis proses, kerangka kerja UI UX, struktur data dan sebagainya. Terus dia sampaikan bahwa modulnya itu ada berarti J10 11 11 modul. Nah, terus kemudian dia pengen punya ya ini umum ya tenaga ahli punya PMP segala, terus 10 tahun di bidang ERP dan seterusnya dan seterusnya. Oke, sebelum terakhir kira-kira harganya berapa? Nah, ini ada bahasa pemrograman yang pengen dia gunakan, frameworknya ini. Ini ada ODO, ada SAP, ada Oracle ERP. Frameworknya ya, database-nya ada beberapa pilihan. Teknologi pendukung, nah, makanya ada Docker, Kubernetes, Cloud. Nah, ini dia pakai Cloud, microservices, IoT, tracking pemantauan logistik, kira-kira begitu ya. Nah, kalau tadi Big Bang 6 bulan, nah ini kita cek timelinenya. 1 bulan, kemudian customisasi 2 bulan, 3 bulan, development 4 sampai 8 bulan, pengujian sistem ini sebulan ya kira-kira ya. Nah, ini sampai 12 bulan. Ini make sense ini. Go live and roll out. Nah, ini masuk akal juga. Fase 1 pengembangan sampai 5 tahun kira-kira begitu ya nantinya. Oke, anggaran biaya. Pertanyaannya kira-kira berapa pagu anggarannya? Ada yang tahu? 500 juta. Oke, deket Eh, ikut lagi kan 800 kan. ya. Kalau orang project itu pasti pikirannya udah deket-deket. Ya kira-kira begitulah. ERP sebetulnya kalau kita punya produk yang stable begitu ya, oke sih menurut saya. Ini 2024 saya pikir ini eh, belum terlalu lama lah gitu ya, setahun yang lalu. Oke, sebelum saya tutup, tadi ada titipan. Nah, ini silakan diisi. Eh, nah, ini silakan diisi. Udah Pak, udah isi. Ya, kalau sudah isi, ya sudah. Terus tadi saya sampaikan bahwa kita di ajaran ini nggak ada remedial, kemudian adanya semester pendek ya. Jadi make sure bahwa sebetulnya eh, terhadap terhadap evaluasi dari teman-teman untuk kita di internal dosen-dosen. Nah ini harapannya nanti teman-teman mengisi. Saya nggak tahu apakah seluruh dosen ngeh dengan ini begitu ya.
Kalau saya sih ngeh gitu, karena ini setiap periodik harus kita update ya, apakah dosennya ngawur, ngajarnya ngawur atau enggak gitu-gitu ya. Materinya itu aja atau enggak gitu. Terus apakah ada pembendaharaan baru macam-macam dan seterusnya. Oke, kalau kalau sudah eh, saya setelah setelah maghrib kita nggak masuk Pak, harganya pakai SAP, ya jelas nggak masuk. Miliaran itu mah SAP. Iya. Habis maghrib mau lanjut apa off? Kemudian kita ketemu jam 7. Off dulu. Oke. Yang lain korum ya. Mudah-mudahan korum sih. Nah, engko nek ora korum susah ini. Iya. Oke ya, ini akan tetap saya standby kan untuk segera diisi. Sampai ketemu jam 7 untuk keterampilan komunikasi. Nah, makasih ya. Siap, makasih Pak Agung. Yuk. Ini baiknya saya screenshot aja Pak ya. Kita masukkan ke PPT ya. Screenshot kasih ke grup. Nah, mengko dosen liane anu Pak, Melu ya. Helu. Nggak Baru Pak Agung kok yang ngasih kok. Yang lain mau. belum. Oh, Kemarin Bu kayaknya udah tuh. Siapa? Bukenya. Bukan dah, beda. Itu formnya beda kayaknya. Bukan ginian. masa sih? Sama Pak Mul. Sama ya, apa saya yang lupa. Ntar aku lihat deh, masih ada. Lupa orangnya, ingat rasanya. Asik. Kayaknya Dua ini. awal kayaknya beda, cuman akhirnya yang bagian akademik keuangan sama. 50. Sama plek deh. Iya, bukunya itu dosen baru kita. Mudah-mudahan oke lah ya. Walaupun kadang-kadang menyebalkan. Tugas terus Pak tiap minggu Pak. Ah, padahal udah tak sindir-sindir loh itu. Nanti tak sindiri lagi, Bu. Jangan banyak tugas. Masih labil, Pak. Ya masih muda soalnya. Pantes. Belum diajak ngobrol Pak Puspo. Iya. Belum. Kemarin di ini pada di goda-godain. Oke, itu saya gini. Komunikasi kok. Komunikasi. Komunikasi. Oke, silakan kalau mau yang live, kalau sudah, jangan lupa absen ya. Sampai ketemu jam 7. Wah, nilai terbaik.
Oke, saya live ya.